Mewujudkan keluarga bahagia tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bagaimana agar kita dapat mewujudkan keluarga yang bahagia? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat memahami dan mengerti rahasia keluarga bahagia. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Dan bagi sahabat Damar yang merasa terberkati oleh video ini, jangan lupa share video ini ke kerabat dan juga keluarga, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, keluarga bahagia dapat ditunjukkan dengan adanya saling menerima dan saling memahami di antara anggota keluarga. Acap kali terjadi kesalahpahaman dikarenakan masing-masing anggota keluarga merasa bahwa merekalah yang paling benar dan yang lain yang salah. Dan hal ini seringkali berujung kepada pertengkaran. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan situasi seperti ini. Sahabat keluarga Damar, dalam suatu ibadah yang saya pimpin, di mana saya diundang melayani di salah satu gereja, setelah selesai ibadah, seorang bapak menemui saya. Kebetulan pada saat itu dalam ibadah, saya menyampaikan satu tema tentang rahasia kebahagiaan yang sejati. Dalam percakapan kami, bapak ini mencurahkan isi hatinya. Dia katakan kepada saya, "Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saya dapat mewujudkan di dalam keluarga saya suatu keluarga yang bahagia? Sebab saya sudah melakukan apa saja. Saya sudah bekerja, saya sudah mencukupkan segala kebutuhan, saya juga sudah melayani sebagai majelis. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali terjadi keributan demi keributan di rumah. Saya merasa bahwa rumah menjadi tidak nyaman." Intinya, bapak ini menceritakan dan dia sedang mencari kira-kira kebahagiaan itu harus seperti apa untuk keluarganya. Sahabat keluarga Damar, ternyata masih banyak keluarga-keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristen, yang salah memahami tentang keluarga yang bahagia. Ada banyak yang berpikir bahwa dengan bekerja, dengan mencukupkan segala yang dibutuhkan, baik kebutuhan makan minum mereka, kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak, itu artinya bahwa mereka sudah bahagia. Mereka juga aktif di gereja, setiap hari Minggu ke gereja, dan bagi mereka seharusnya mereka sudah bahagia. Ternyata untuk mencapai keluarga yang bahagia tidak seperti kita membalikkan telapak tangan, di mana begitu mudah untuk mencapai keluarga yang bahagia. Mungkin ada yang bertanya, mengapa di setiap video yang Bapak sampaikan atau keluarga Damar sampaikan selalu berbicara tentang keluarga, tentang bagaimana supaya bahagia? Saya mau katakan demikian. Mengapa channel ini dari awal sampai saat ini bicara tentang keluarga yang ujungnya adalah supaya setiap keluarga-keluarga bahagia? Sebab memang channel ini dikhususkan berbicara tentang keluarga. Karena bagi kami,
keluarga memegang peran yang sangat penting di dalam kehidupan, di mana kita bisa berhasil, anak-anak kita bisa sukses. Semua berawal dari keluarga. Termasuk segala hal yang kita buat yang akhirnya mencoreng nama baik kita, itu semua sebenarnya berasal dari keluarga. Sehingga bagi kami, keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Dan akhirnya, channel ini hanya mengkhususkan bicara tentang keluarga dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Yang berikut alasan kami, karena dalam pengalaman kami, masih banyak keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen yang salah kaprah tentang keluarga bahagia. Kami terpanggil untuk menyampaikan, untuk terus mengedukasi, untuk terus mengingatkan setiap keluarga-keluarga. Sebenarnya keluarga bahagia itu seperti apa? Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, channel ini akan terus bicara tentang keluarga dan hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan keluarga itu sendiri. Kami terpanggil akan hal ini. Dan bagaimana untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu sendiri? Rahasia keluarga bahagia adalah memiliki ketulusan hati. Untuk itu, kita bersama-sama akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan pada masa perjanjian lama, yaitu Yusuf. Kejadian pasal 50 ayat 20 sampai 21 katakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sahabat keluarga damar, bersama-sama kita akan belajar untuk mencapai keluarga yang bahagia. Maka kita harus memiliki ketulusan hati. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan Yusuf, bagaimana perlakuan saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Bagaimana kalau kita pada posisi Yusuf? Sebagai saudara, kita dijual. Dan kita mengalami ketidakadilan. Bahkan di penjara, di mana kita tidak berbuat salah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf adalah satu bentuk ketulusan hatinya. Dia sudah diperlakukan dengan tidak baik, dengan begitu jahat oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia katakan, jangan takut. Aku akan bertanggung jawab. Aku mengasihi kalian. Aku mengasihi anak-anak kalian. Aku akan menjaga. Aku akan memberi makan. Itu adalah satu wujud ketulusan hati. Sahabat keluarga damar, pertengkaran, keributan, kesalahpahaman terjadi di dalam keluarga karena kita tidak memiliki ketulusan hati. Kita merasa bahwa saya sudah berbuat baik, saya sudah berbuat segala hal, dan mungkin kita tidak dianggap. Kita kecewa dan kita marah. Sebenarnya apa arti dari ketulusan hati itu sendiri? Ketulusan hati, saya boleh jelaskan, memiliki pengertian bebas dari ketidakjujuran, bebas dari kemunafikan, dan bersih hati.
Atau kalau saya mau coba menyederhanakan agar kita mudah untuk mengerti tentang arti dari ketulusan hati, yaitu kita sudah berbuat segala hal yang baik, tetapi kita tidak dianggap. Bahkan kita difitnah dan sebagainya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita berhenti untuk berbuat baik. Kita terus berbuat baik. Itulah ketulusan hati. Kita bisa bayangkan sahabat keluarga Damar, apabila kita memiliki sifat seperti Yusuf, yaitu ketulusan hati itu, maka akan damailah kehidupan kita di dalam keluarga. Sebab apa? Kita tidak akan memusingkan dengan apa kata suami, apa kata istri, apa kata anak, apa kata orang tua, apa kata keluarga, dan sebagainya. Tidak akan menghalangi kita untuk terus berbuat baik sekalipun meskipun kita tidak dianggap. Tidak akan membuat kita berhenti untuk mengasihi. Kalau saja semua anggota keluarga memiliki sifat ketulusan hati ini, saya percaya kita akan bahagia. Jadi sekali lagi saya mau katakan, bukan uang, bukan kemapanan, bukan kekayaan, bukan status kita yang menentukan kebahagiaan, bukan. Begitu banyak orang-orang yang memiliki kekayaan masih mencari kebahagiaan. Padahal rahasianya adalah ketulusan hati. Pertanyaannya bagi kita, sahabat keluarga Damar, bagaimana kita memiliki ketulusan hati itu? Kita belajar dari sosok Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa memiliki ketulusan hati itu, sehingga dia mampu mengampuni saudara-saudaranya, dan dia mau terus berbuat baik, mengasihi mereka, memelihara mereka. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 39, di situ berbicara tentang kehidupan Yusuf. Berkali-kali firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan segala sesuatu yang dibuatnya berhasil. Bahkan Potifar dan seluruh kehidupan rumah tangga atau keluarga Potifar juga diberkati karena Yusuf. Pertanyaannya bagi kita, kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Dikatakan dengan sangat Tuhan, Yusuf disertai oleh Tuhan karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Searah dengan kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa kebahagiaan itu adalah manakala kita hidup takut akan Tuhan. Karena Yusuf takut akan Tuhan, membuat dia disertai oleh Tuhan. Hidup takut akan Tuhan inilah yang menjadi dasar sehingga Yusuf memiliki ketulusan hati itu sendiri. Dengan hidup takut akan Tuhan, Yusuf tidak mendendam. Dengan takut akan Tuhan, Yusuf memiliki hati yang mau mengampuni. Dengan takut akan Tuhan, Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Mungkin kita katakan, saya sudah takut akan Tuhan. Oke. Itu menurut Bapak Ibu, saya tidak bisa membantahnya, saya tidak bisa katakan tidak. Tetapi mari kita bercermin dari kehidupan Yusuf, dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita sudah benar hidup takut akan Tuhan, apakah dendam tidak ada lagi? Apakah kita tidak iri hati lagi? Apakah kita sungguh-sungguh mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita? Apakah kita benar tidak kompromi lagi dengan dosa? Ini persoalannya. Sehingga saya kembali kepada percakapan saya dengan Bapak ini. Saya katakan kepada Bapak ini, intinya, sekalipun Bapak sudah majelis, coba Bapak cek, apakah Bapak sudah benar takut akan Tuhan. Sebab dari percakapan tadi saya katakan kepada Bapak ini,
Selalu dia katakan bahwa soalnya istri saya begini, anak-anak saya begini. Semua dia nilai tentang kekurangan istri dan anak-anaknya. Tidak ada satu kata yang keluar tentang kekurangan dirinya. Dan saya katakan kepada Bapak ini, kita harus membuktikan bahwa kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya dari ucapan kita, tetapi dari segala tindakan kita, dari segala cara berpikir kita, dari cara berbicara kita. Harus nampak bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Artinya bahwa takut akan Tuhan harus dibuktikan dengan sikap hidup kita. Sebagaimana Yusuf. Bisa saja dia buang mereka, dia hukum. Tapi dia tidak ambil keputusan itu. Justru dia katakan, aku akan memelihara. Bukan hanya 1-2 orang. Banyak sekali yang dia pelihara. Itu adalah bukti dari hidup takut akan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, marilah kita bicara di dalam keluarga kita. Coba kita sharing di antara suami, istri, dan anak-anak. Cek di dalam diri kita masing-masing. Jangan lihat orang lain. Sudahkah kita memiliki ketulusan hati itu? Sebab manakala setiap anggota keluarga memiliki ketulusan hati seperti Yusuf, maka saya percaya keluarga yang bahagia akan kita miliki. Kiranya apa yang kami sampaikan boleh memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Kita memahami dengan jelas akan apa arti dari kebahagiaan itu sendiri. Milikilah ketulusan hati dalam kehidupan setiap anggota-anggota dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.